Shalom. Shalom. Kita mau siapkan hati kita malam hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang kami alami dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Penyertaan Tuhan kami alami dalam kehidupan kami. Perlindungan Allah telah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hikmat, akal budi pengertian yang Tuhan curahkan di sepanjang hari ini dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang tidak benar dalam kehidupan kami Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk terus Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersatu hati mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah bagi hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan semua orang-orang yang mendengar dan mengikuti channel ini Tuhan, mari Bapa Engkau yang memberkati mereka Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hati kami siap ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita baca di dalam Mazmur 67 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-67
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat katakan asik. 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 Yuk kita baca bersama-sama ya. Perikopnya adalah nyanyian syukur karena segala berkat Allah. 3, 2, 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Puji Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk tetap bersyukur. Karena ketika kita tetap bersyukur, maka hati kita akan bahagia ya saudaraku, akan bahagia. Kenapa? Karena apapun yang kita alami akan membuat kita akan tetap menikmati hari demi hari yang kita alami. Misalnya ya hari-hari ini dikatakan sukar, tetapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka hari ini kita akan membuat kita bahagia. Ya, saya belajar di sini kita diajarkan untuk apa? Untuk senantiasa bersyukur, bukan hanya kita pribadi ya yang ada di sini, tetapi kita dikatakan suku-suku bangsa ya, bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, di dalam mesbah keluarga ini kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk terus berdoa bagi bangsa kita, bagi pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Kita doakan bangsa kita, di mana kita berada, kota di mana kita berada, kita berdoa untuk kota itu. Tuhan berkata melalui firman Tuhan bahwa berdoalah ya di kota di mana engkau ditaruh oleh Tuhan ya. Berdoalah buat kotamu ya. Jikalau teman-teman saat ini bertempat tinggal misalnya di Jawa Barat ini, di Bandung ini, berdoalah untuk kota Bandung. Di Pulau Nias berdoalah untuk Pulau Nias. Amen. Di Kalimantan berdoalah untuk Kalimantan. Amen. Ya. Dan di setiap kita yang mungkin mendengar channel ini, di mana kita tinggal, berdoalah. Bahkan kita berdoa untuk bangsa-bangsa saudaraku, sehingga Tuhan mencurahkan belas kasihannya bagi bangsa kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mengapa kita harus berdoa untuk bangsa kita? Supaya bangsa kita dilawat oleh Tuhan, dipulihkan, baik perekonomiannya Tuhan pulihkan, baik keadaan COVID masa-masa sukar ini, kita berdoa terus, tak henti-hentinya, tak jemu-jemu berdoa, supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Belum juga dipulihkan, kita semakin sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa kita, dan juga untuk bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Karena itu yang kita bisa lakukan hari ini. Ya, jadi saya belajar di sini untuk kita secara pribadi tetap bersyukur
apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini, kita diajarkan Tuhan di sini untuk bersyukur. Ya, saudaraku, kalau untuk kebutuhan, saya yakin Tuhan pasti sediakan. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, seperti itulah juga Tuhan sayang kepada kita. Ya, Tuhan itu adalah Bapa kita. Nah, kita ini adalah anak-anaknya. Saya yakin saudara-saudara sebagai orang tua pasti memikirkan anak-anaknya, amin. Ya, apalagi anak-anak yang baik. Pasti seorang bapa itu peka akan kebutuhan anaknya. Apalagi Tuhan yang menjadi bapa kita, yang menciptakan kita. Saya percaya Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, oleh sebab itu, kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan saja, kita harus bersyukur. Kalau sampai hari ini kita bisa makan, kita bisa minum, kita harus bersyukur. Kalau sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas, ya walaupun kebanyakan kita beraktivitas dari rumah, mari kita tetap bersyukur apapun keadaannya. Amin. Amin. Itu yang saya dapatkan daripada firman Tuhan. Mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan ini, dari perikop ini bahwa ya jadi kita harus bersyukur gitu. Kita harus bersyukur karena segala berkat Allah. Jadi ya, waktu dulu itu kami itu kontrakan. Nah, habis itu kontrakan. Nah, kami berdoa, bersepakat sehati untuk mendapatkan rumah ini. Yeah. Nah, Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Oh, puji Tuhan. Nah, jadi kami itu sekarang itu Nggak jadi ngontrak tidak lagi ngontrak lagi. Jadi sudah rumah sendiri. Oh, Nah, puji Tuhan. jadi ini juga kita harus bersyukur karena segala berkat Tuhan ya. Amin. Nah, juga ya seperti Mami juga kami mempergumulkan kemarin itu untuk mempunyai HP. Nah, kami itu berdoa. Nah, Tuhan menjawab juga doa kami. Oh, Akhirnya kami mendapatkan HP. Puji. Nah, jadi semakin senang senang. dong Ya. berdoa, benar ya? Ya. Gimana dengan nilainya? Bagus kan? Berarti tetap bersyukur ya, walaupun sekolahnya online. Tetapi Ika harus semangat melakukan segala perkara. Iya, segala perkara. Oke. Dari Kak Kalisa. Wow, luar biasa ya. Oke deh. Kalau dari saya yang saya dapat dari Mazmur 67 ini ya, nggak jauh-jauh sih seperti yang disampaikan oleh Bu Lisbeth dan Cantika, Iya. bahwa kita harus selalu bersyukur ya, karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Anak-anaknya harus selalu bersyukur, dan kerinduan Tuhan juga yaitu agar semua suku-suku bangsa itu bersyukur kepada Tuhan. Betul. Tidak hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani kita saja, tetapi berkat-berkat rohani yang lain juga yang kita terima, itu kita harus menaikkan syukur kepada Tuhan kita. Amin. Dan kita juga nggak hanya maksudnya nggak hanya menerima berkat saja, tapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, memang kalau mengucap syukur itu ya dalam segala hal ya dikatakannya. Baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, baik senang, ya kan, baik kita diberkati atau kita tidak diberkati, kita ini memang harus belajar untuk selalu mengucap syukur gitu dalam segala hal. Saya ambil di ayat paralelnya ya, di dalam 1 Tesalonika 5-nya, ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya kita harus mengucap syukur dalam segala hal, bukan saat kita diberkati, tapi saat kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, kita pun harus selalu mengucap syukur.
Karena kenapa? Kita belajar dong. Kita dalam segala kesulitan pun kita belajar apa maksudnya Tuhan. Betul. Gitu. Jadi kalau kita bukan berarti kita dalam keadaan susah kita langsung menyalahkan keadaan, nggak bisa seperti itu. Tapi kita belajar, kita coba koreksi atau kita coba tanya Tuhan gitu. Sebenarnya maksud Tuhan ini apa gitu? Oh ternyata dalam balik masalah ini ya ada yang Tuhan mau proses dalam hidup kita. Benar tadi apa dikatakan sama Cantika, memang awal-awalnya baru-baru ya kami ada di Bandung ini dan baru menikah, memang kami menjadi seorang kontraktor gitu. Jadi ngontrak sana, ngontrak sini gitu. Tapi disitulah akhirnya anak kami Cantika ini bilang begini, "Papi, Mami, kenapa ya kok Cici ini, yang satu ini," katanya, dia bilang tetangga, teman-teman dia bilang, "Kok dia nggak pindah-pindah seperti kita ya," katanya. "Kok dia enak ya rumahnya tetap," katanya. "Kapan kita punya rumah seperti kayak gitu, Papi," katanya. "Kita nggak pindah-pindah lagi. Terus kalau seandainya hujan, nggak bocor rumahnya, terus nggak takut, nggak peot atau gimana seperti itu." Terus akhirnya ya kami memang sepakat gitu, tetap mengucap syukur gitu dalam segala hal. Saya hibur anak-anak sama istri, tenang, suatu saat kita pasti akan punya rumah gitu. Dengan iman aja memperkatakan hal itu. Lalu apa yang terjadi? Kami sepakat sehati berdoa setiap hari. Apakah langsung top chair saat itu? Tidak. Tapi ya selalu kami diuji dengan kesabaran, kesetiaan kami, berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan satu saat, satu titik, ya mungkin saat itu saya tidak terlalu terpikir ya tentang masalah rumah lagi. Karena ya itu selalu kita bawa dalam doa gitu. Lalu tiba-tiba ada SMS datang gitu. Dia bilang begini, "Ada sedikit berkat buat kamu," katanya. Dia SMS, "Coba nanti besok kamu cek ya di rekening ya," katanya. Kebetulan saya ada M-Banking gitu. Saat itu langsung saya cek gitu. Saya cek, apakah saya salah lihat? Saya bilang, nominalnya luar biasa itu. Kalau menurut saya itu angka yang cukup fantastis gitu buat saya gitu. Lalu tiba-tiba pulang Mama Cantika dari pasar gitu. Dari pasar, saya bilang, "Mama Cantika, Mami, kita diberkati loh." Saya bilang loh, ada yang memberkati kita. Saya bilang. Lalu saya tunjukin, lihat M-Banking gitu. Saya tunjukin sama dia. "Ini berapa?" katanya. "Sekian," katanya. "Hanya beberapa ratus ribu." Enggak, nolnya banyak gitu. Itu istri saya langsung melompat-lompat seperti kayak anak kecil. Dia mendapatkan satu berkat, dan saat itulah kami, lalu Tuhan kasihkan hikmat ya kan untuk supaya ya mempergunakan uang itu untuk kami memiliki rumah. Dan kebetulan rumah inilah itu hasil dari doa-doa kami. Jadi disinilah dalam situasi keadaan yang mungkin ya sulit saat itu kami menjadi kontraktor, tapi di situ kami diuji tentang kesabaran kami, diuji kami tentang kesetiaan kami. Apakah kami mau lebih lagi berharap kepada Tuhan, selalu bersyukur dalam segala hal, atau bagaimana? Atau kami bersungut-sungut? Jadi malam hari ini kita belajar gitu, agar kita tuh dalam situasi apapun kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Amin. Dikatakan sekali lagi, saya bacakan di dalam 1 Tesalonika yang kelima ayat yang dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, dikatakan seperti itu. Jadi ya malam hari ini kita diajarkan untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan kita. Ya. Amin. Sebenarnya sih sadar gak sadar memang rasa syukur itu ada dalam hidup kita ya. Nah kalau misalnya nih ya anak kita jatuh, aduh syukurlah, untunglah ya nggak parah misalnya ya. Kemarin juga waktu kita ngontrak, untunglah nggak kebanjiran. Ya, untunglah. Ternyata ini budaya untung itu bagus ya saudaraku. Jadi sebenarnya sadar nggak sadar rasa syukur itu sebenarnya ada dalam diri kita. Ayo kita kembangkan terus ya. Jadi supaya aura sukacita, rasa syukur itu ada terus di dalam kehidupan kita. Jadi menghadapi masa-masa sukar, menghadapi masa-masa pandemi ini, kita tetap happy saudaraku. Karena apa? Karena ada rasa syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya rasa syukur kita akan membawa kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur
untuk segala hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Bahkan juga keluarga kami dimanapun mereka berada, orang-orang, saudara kami yang mendengarkan, yang mengikuti channel ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami belajar untuk terus Tuhan bersyukur dalam keadaan apapun, situasi apapun, kondisi apapun yang kami alami di hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu dan percaya bahwa ketika kami terus bersyukur, itu akan membuat kami boleh menikmati hari demi hari di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan kami, Tuhan yang akan terus menjadikan hari-hari kami menjadi hari-hari yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk orang saudara kami yang mendengarkan channel ini. Mari Tuhan Engkau yang memberkati mereka, apapun masalah pergumulan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Mungkin mereka di dalam keadaan sakit, kami berdoa dari tempat ini Tuhan, bersepakat berdoa Tuhan, belas kasihan Tuhan dinyatakan, jamahan kuasa-Mu terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Yang sakit kanker dipulihkan, yang ginjalnya sakit dipulihkan, bahkan apapun sakit penyakit, baik apapun asam urat, bahkan darah tinggi, bahkan sakit diabetes, semuanya sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena bilur darah Yesus berkuasa yang menyembuhkan setiap saudara kami dimanapun berada. Bahkan orang-orang saudara kami yang mendengarkan channel ini malam hari ini, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit dan katakan dengan iman, oleh bilur darah Yesus sakit ini disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan memberkati dan menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan 12 tahun pendarahan disembuhkan, dipulihkan. Bahkan Tuhan penyakit apapun yang terhebat Tuhan pulihkan. Kami percaya hari ini, malam ini, mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, di Kalimantan, di Nias, di Tarutung, di Lombok, dimanapun berada Tuhan. Bahkan kami yang ada di tempat ini, bahkan saudara kami yang mendengarkan channel ini Tuhan, yang mengikuti channel ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kami. Segala panah-panah si jahat yang mengintai hidup kami, segala kuasa-kuasa ketakutan kami hardik dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa yang membuat kami berbeban berat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami berkatakan Tuhan, bahwa ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, perkara-perkara ajaib akan kami alami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan segala hal di dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari kami dipenuhi dengan hari-hari yang bahagia. Kami sehat, kami kuat, kami bersuka cita karena berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami, bahkan orang-orang yang mendengarkan channel ini, yang mengikuti channel ini Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini bersepakat. Mungkin usaha mereka saat ini bangkrut, mungkin saat ini pekerjaan mereka tidak ada, penghasilan tidak ada, mungkin mereka bergumul di dalam perekonomian. Tuhan, kami bersatu hati dari tempat ini Tuhan. Belas kasihan-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala belalang pengelahap, belalang pengerik, belalang pelompat, belalang pindahan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami perkatakan berkat yang dari Tuhan dinyatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga usaha yang bangkrut dipulihkan kembali, perekonomian yang susah diberkati kembali. Dan kami berdoa usaha-usaha mereka yang mereka tekuni saat ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat demi mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati dari tempat ini berdoa untuk orang-orang yang terpapar COVID Tuhan. Mungkin mereka saat ini isolasi mandiri di rumah, mungkin mereka juga ada yang di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini bersepakat Tuhan, belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu saat ini yang menjamah melawat mereka, sehingga Tuhan
di dalam kuasa-Mu Tuhan mereka boleh dipulihkan. Dan kami perkatakan oleh bilur darah Yesus, segala virus-virus dalam tubuh mereka dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan kesembuhan yang dari Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami bagi bangsa kami. Belas kasihan-Mu dinyatakan bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Dari Sabang sampai Merauke, kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Pulau Nias dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik dalam virus COVID ini, Pulau Nias terlindungi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk kota Kalimantan dipulihkan dalam nama Yesus. Kota Bandung dipulihkan dalam nama Yesus. Sumatera Tuhan dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jawa Barat dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan Engkaulah yang memberkati bangsa kami. Sebagaimana firman-Mu hari ini berkata bahwa bangsa kami akan bersyukur kepadamu Tuhan. Bangsa kami akan menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Jamah Bapa, lindungi Bapa dan berikan hikmat, akal budi pengertian dalam nama Yesus. Bahkan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Seluruh para aparat pemerintahan Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Perlindungan Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Berikan roh yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Nanti Papi akan memimpin menutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Yes, Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Bahkan Tuhan buat setiap doa-doa kami percaya Tuhan lebih dari apa yang kami pikirkan, apa yang belum kami doakan Tuhan. Sudah Engkau dengar dan Engkau menjawabnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar juga Tuhan kami mau beristirahat, Tuhan Kau juga yang memberkati di saat kami tidur. Besok kami boleh bangun dengan kekuatan, semangat dan sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kita sama-sama perkatakan kitab Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.